Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat. Walaupun kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Apa sih bilangan prima itu? Ada yang tahu tidak? Apa sih bilangan prima itu? Nah, sebelumnya coba perhatikan tabel berikut ini dengan baik. Ya, di situ ada beberapa bilangan. Ada 2, 3, 5, 6, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan seterusnya sampai dengan 97. Perhatikan baik-baik tabel berikut ini ya. Nah, kita akan mencoba mencari faktor dari beberapa bilangan yang ada di dalam tabel atau beberapa bilangan yang ada di dalam kotak. Kita coba misalnya 2, kita ambil bilangan 2. Nah, faktor dari 2 itu berapa? Masih ingat kan kalian kemarin sudah belajar tentang faktor bilangan. Nah, berarti faktor bilangan adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi misalnya kita lihat faktor dari 2, misalnya 2 ya. Faktornya itu adalah 1, kemudian 2. Nah, ini faktor dari 2. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kita mau cari faktornya dulu. Faktor dari 5. Masih ingat? 5 itu bisa dibagi 1 ya. Atau habis dibagi 1. Berarti 1 merupakan faktor dari 5. Coba kita lihat bilangan aslinya lagi. Untuk membagi ya. 2 misalnya. 5 habis nggak dibagi 2? Tidak bisa ya, karena masih ada sisanya. 3, bisa nggak 3? 3 dikali berapa ada 5? Tidak bisa ya. 4 bisa nggak? Tidak bisa. Jadi 5 baru bisa. Nah, jadi faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Contoh, faktor dari 71. Faktor dari 71 itu berapa? Yang pasti 1 ya. Nah, kemudian berikutnya ini dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6. Itu tidak bisa ya. Tidak bisa habis. Coba 71 dibagi 5 habis nggak? Nggak bisa. Dibagi 11? Nggak bisa. Dibagi 15? Nggak bisa. Nah, faktor dari 71 itu adalah 1 dan 71. Nah, maka dari itu yang disebut dengan bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi selain habis dibagi 1, bilangan itu juga habis dibagi bilangan itu sendiri. Jadi nggak bisa dibagi dengan bilangan lainnya kecuali bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Paham ya nak sampai sini ya apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Jadi kalian bisa dihafalkan beberapa bilangan-bilangan yang ada di kotak atau yang ada di tabel itu adalah
bilangan prima antara 1 sampai 100 ya. Nah, ini sudah Miss kasih tabelnya, kalian tinggal menghafalkan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Sampai sini paham ya, Nak? Sekali lagi, bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke ya? Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah faktorisasi prima. Apa sih yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, bagaimana langkah mencari faktorisasi prima? Yang pertama adalah bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Jadi kalau misalnya kita ada suatu bilangan, nanti kita akan dibagi 2 dulu untuk yang pertama. Yang kedua adalah ulangi langkah pertama jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan itu jika hasil bagi yang pertama tadi bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil lagi, yaitu 2. Tetapi jika tidak memungkinkan atau jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung saja ke contoh-contoh soalnya ya. Cara mencari faktorisasi prima. Yang pertama dengan menggunakan pohon faktor. Sudah pernah dengar apa itu yang dimaksud dengan pohon faktor? Nah, kita langsung ke contoh saja. Ini ada soal. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 12 menggunakan pohon faktor. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menulis kembali bilangan 12. Nah, jadi kita tulis dulu bilangan 12-nya. Kemudian tadi kalian ingat, langkah yang pertama adalah membagi bilangan 12 itu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Jadi ini kita bagi 12 dibagi 2 berapa? Dapat 6 kan? Nah, 6 ini masih bisa dibagi 2. Jadi ini langkah yang kedua adalah tadi. Langkah yang kedua tadi adalah ulangi jika memungkinkan. Nah, ini hasilnya adalah 6. 6 itu masih bisa dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, 3 masih bisa dibagi lagi enggak? Tidak bisa kan? 3 termasuk bilangan prima. Jadi sudah selesai sampai di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan pohon faktor. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan seperti ini. Faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, ini yang ditulis adalah bilangan primanya ya, 2 dikali 2 dikali 3. Atau kalian bisa menulisnya menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2, jadi pangkatnya 2. Kalau misalnya nanti kalian menemukan 2-nya ada 4, berarti 2 dipangkat 4. Atau misalnya 3-nya dipangkat 3-nya dikali 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Nah, coba nanti kalian pahami lagi ya. Ya, contoh berikutnya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 18 menggunakan pohon faktor. Nah, caranya sama. Kita tulis dulu bilangan 18-nya. Kemudian nah, tadi langkah yang pertama adalah membagi dengan bilangan prima yang terkecil. Nah, ini langkahnya selalu dilakukan ya.
kecuali bilangan itu tidak bisa dibagi dua. Maka kalian harus mencari bilangan prima mana yang bisa membagi dengan bilangan yang ingin dicari faktornya, gitu ya. Jadi 18 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 9. Nah ini, 9 bisa nggak dibagi 2? Kan tadi langkah kedua adalah ulangi jika memungkinkan. Nah, 9 ini tidak bisa dibagi 2. Maka kita cari bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Bisa nggak 9 dibagi 3? Bisa ya, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, 3 ini sudah mentok, sudah terakhir, tidak bisa dibagi lagi ya. Maka, faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Ya, ingat. 2 dikali 3 dikali 3. Jadi yang ditulis adalah bilangan primanya saja ya. Atau kalian bisa menuliskan dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Jadi sekali lagi pangkatnya itu adalah jumlah bilangannya. Jadi misalnya di sini 3-nya ada 2, ini 1, ini 2. Maka 3 dipangkat 2. Artinya sama dengan ini, 3 kali 3. Kalau 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Kalau 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 4. Sampai sini jelas nggak anak-anak? Ya, kita coba contoh berikutnya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 120 menggunakan pohon faktor. Nah ini, kita tulis lagi 120, kemudian kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 120 dibagi 2 yaitu 60. Nah 60 kemudian dibagi 2 berapa? 60 dibagi 2 adalah 30. 30 masih bisa dibagi 2. Berapa? 30 dibagi 2. 15. Nah, 15 masih bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa. Maka kita cari bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Jadi 15 dibagi 3 itu sama dengan berapa? 5. Nah, 5 ini termasuk bilangan prima, jadi dia sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain. Nah, jadi faktorisasi dari 120 adalah 2 dikali 2, ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau kalian bisa menuliskan dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kenapa 2-nya pangkat 3? Ayo tadi, karena 2-nya ada 3. Nah, itu artinya sama dengan 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Ini hanya untuk mempersingkat tulisan. Atau nanti kalian bisa mengerti kalau ada soalnya langsung 2 pangkat 3 itu berarti kalian paham. Oh, 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 3. Oke, paham ya? Nah, anak-anak walaupun coba lihat 120 ini. 120 itu sebenarnya bisa kan langsung dibagi 3? Bisa ya. Tetapi dalam menggunakan pohon faktor, mencari faktorisasi bilangan, itu harus runtut atau harus urut membagi dengan bilangan primanya. Jadi kalau misalnya bisa dibagi 2, ya dibagi 2. Gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa dibagi 2, maka kita coba untuk dibagi 3. Kalau misalnya tidak bisa dibagi 3, langsung dibagi 5 gitu ya, paham ya? Jadi tidak boleh berselang-seling. Misalnya ini bisa dibagi 2,
Ini 60. Nah, 60 itu bisa dibagi 3. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus dihabiskan dulu bilangan prima yang terkecilnya. Baru cari bilangan prima yang lain jika sudah tidak bisa dibagi menjadi tidak bisa dibagi 2 gitu ya, paham ya? Nah, contoh terakhir. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 56 menggunakan pohon faktor. Oke, kita tulis dulu 56-nya. Kemudian kita bagi 2. Berapa 56 dibagi 2? 28. Nah, 28 itu dibagi 2 lagi. Nah, berapa? 14. 14 masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Berapa 14 dibagi 2? 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lainnya, kecuali 7 sendiri kan. Nah, 7 termasuk bilangan prima. Nah, jadi faktorisasi dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Atau bagaimana coba? Tulisan berpangkatnya bagaimana? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 7. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, ini kalian bisa mengerjakannya di buku latihan. Kemudian buatlah pohon faktornya untuk tiap bilangan. Ya, buatlah yang jelas ya. Tulisan harus jelas supaya nanti ketika difoto dan dikirimkan ke email Miss Intan terbaca dengan jelas oleh Miss Intan. Nah, anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan ulangi lagi jika kalian belum memahami. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.